Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Katekesi kita kali ini lebih menyangkut tentang iman Katolik dan algoritma. Penting diingat bahwa yang viral itu belum tentu benar ya. Jadi kita akan berbicara tentang iman, akal budi, dan kebenaran itu sendiri di zaman media sosial ya. Bahkan penyampaian ini pun mau tidak mau menggunakan kekuatan dan juga dengan demikian mengalami kelemahan media sosial itu sendiri dan algoritma. Nah, fratres carissimi, coba kita mulai dengan pertanyaan sederhana ya. Kenapa kita percaya bahwa sesuatu itu benar? Kenapa kita percaya bahwa sesuatu itu benar? Karena memang benar, atau karena sering muncul di layar HP kita? Ya, semakin sering muncul berarti dia lebih benar daripada yang jarang munculkah? Ini pertanyaan yang kelihatan sederhana, tetapi sangat penting. Ya, karena kita sekarang hidup di dalam zaman ketika sesuatu yang muncul 10 kali di layar kita bisa terasa lebih benar daripada sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi dalam kenyataan. Jadi ada satu hal yang ditampilkan di layar kita 10 kali terus-menerus daripada yang tidak tampil sama sekali. Kita berpikir bahwa yang tampil itu yang benar, yang tidak tampil sama sekali itu tidak terjadi dalam kenyataan. Kita buka Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, lalu kita melihat satu pendapat, lalu muncul lagi, besok muncul lagi, orang lain membagikannya, komentarnya ribuan, like-nya puluhan ribu. Lama-lama kita mulai berpikir, wih, ke mana nih? Mungkin ini benar. Ya, padahal belum tentu kan? Ya, dan disinilah masalah besar zaman digital kita dimulai. Masalahnya di situ. Vamonos, mari kita bongkar masalah ini. Yang pertama, dulu itu manusia bertanya, apakah ini benar? Apakah yang ini benar? Sekarang pertanyaannya sering berubah menjadi, apakah yang ini viral? Mau saya viralkan? Kalau saya viralkan berarti betul. Kalau tidak viral berarti salah. Ini dua pertanyaan yang sangat berbeda ya. Dari satunya tanya, apakah ini benar? Yang satunya, apakah ini viral? Ya. Sesuatu bisa viral tetapi salah. Sesuatu bisa benar tetapi tidak menarik. Ya. Sebuah kebohongan bisa dibuat dalam video 30 detik dan ditonton 3 juta orang. Sementara penjelasan yang benar mungkin membutuhkan 20 menit dan hanya ditonton 3.000 orang katakanlah. Ya. Tetapi jumlah penonton tidak mengubah kenyataan. 10 juta orang percaya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 5 tidak akan membuat 2 tambah 2 menjadi 5. Paham? Tangkap ya. Kebenaran tidak ditentukan oleh voting. Kebenaran juga tidak ditentukan oleh jumlah like. Dan di sini filsafat klasik masih sangat penting. Thomas Aquinas memakai rumusan yang sangat sederhana tetapi mendalam. Adequatio intellectus et rei. Artinya, kebenaran terjadi ketika pikiran kita sesuai adequatio dengan kenyataan. Bukan kenyataan yang harus mengikuti pikiran kita. Ya, pikiran sayalah yang harus menyesuaikan diri dengan kenyataan. Kalau di luar saya sedang hujan, tetapi saya berkata bahwa menurut saya tidak hujan, kenyataan tidak berubah karena pendapat saya. Ya, di luar sana sedang angin bertiup dan daun-daun berguguran. Terus saya bilang di luar ada hujan. Tidak langsung turun. Kenyataan tidak berubah karena saya bilang di luar ada hujan. Ya, daun-daun tetap berguguran seperti biasa, angin bertiup dan seterusnya. Ya. Karena saya boleh punya perasaan, saya boleh punya tafsiran, saya boleh punya opini, tetapi realitas tetap realitas. Dan pikiran yang sehat adalah pikiran yang mau tunduk pada kenyataan. Ya kan? Jadi masalahnya itu, saudara-saudaraku, kita sekarang ini jarang bertemu realitas secara langsung. Ya. Dan karena itu persoalan digital menjadi lebih rumit. Ya,
Ketika kita membuka media sosial, kita tidak sedang melihat dunia apa adanya. Kita melihat dunia yang sudah dipilihkan untuk kita. Ada algoritma menentukan apa yang muncul, apa yang tidak muncul, apa yang ditaruh di atas, apa yang ditenggelamkan, apa yang terus-menerus disodorkan kepada kita. Kenapa? Bukan pertama-tama karena sistem itu bertanya apa yang paling benar untuk orang ini ya. Bukan. Pertanyaannya lebih dekat kepada apa yang kemungkinan besar membuat orang ini terus melihat layar. Ya. Karena itu sistem itu belajar dari kebiasaan kita. Kalau saya terus menonton video tertentu, sistem akan memberi memberikan kepada saya video yang serupa. Ya. Kalau saya marah terhadap suatu jenis konten, sistem mengetahui bahwa kemarahan itu membuat saya berhenti menonton itu. Ya, maka saya diberikan pilihan lain lagi. Ya. Akhirnya lama-lama saya bisa merasa semua orang berpikir seperti saya. Padahal bisa saja tidak. Saya hanya berada dalam sebuah gelembung informasi. Ini yang disebut filter bubble, gelembung informasi. Kita seperti tinggal di sebuah rumah yang semua jendelanya memperlihatkan pemandangan yang sama. Bosan kesonde. Lalu kita menyimpulkan bahwa seluruh dunia memang seperti itu. Semua jendelanya menampilkan pemandangan yang sama. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya. Algoritma tidak harus berbohong untuk menyesatkan kita. Dan ini penting. Algoritma tidak harus berbohong. Masalah algoritma bukan berarti ada seseorang duduk di belakang komputer itu, di belakang sistem komputer lalu berkata, hari ini saya mau menipu umat manusia. Tidak juga. Tidak sesederhana itu, minimal. Masalahnya justru lebih dalam. Algoritma itu bekerja dengan tujuan tertentu. Meningkatkan engagement, ini yang paling utama. Membuat kita klik, membuat kita berhenti, membuat kita menonton, membuat kita bereaksi. Karena itu sesuatu yang mengejutkan, membuat marah, menakutkan atau sangat emosional sering lebih mudah tersebar daripada sesuatu yang tenang dan masuk akal. Maka terjadi perubahan besar. Dulunya kita berharap bahwa yang benar akan dipercaya karena benar. Sekarang sering terjadi yang terlihat terus-menerus akhirnya dianggap benar. Dan ini berbahaya. Karena kalau demikian, kebenaran perlahan-lahan digantikan oleh visibilitas. Yang penting bukan lagi apakah ini benar, tetapi apakah ini terlihat. Ya. Masalah lainnya lagi itu akal budi akhirnya menjadi relatif, ya, relatif sekali, tergantung. Ya. Manusia sebenarnya diberi akal budi untuk berpikir, untuk menimbang, untuk membandingkan, untuk bertanya, untuk membedakan. Tetapi dunia digital itu melatih kita melakukan yang sebaliknya, melakukan kebalikan dari tadi, tujuan akal budi tadi. Melihat, marah, kasih komentar, bagikan, next, berikutnya scroll, entah scroll atau klik, berikutnya lagi, lihat, marah lagi, komentar lagi, bagikan lagi. Kita menjadi sangat-sangat cepat bereaksi tetapi semakin jarang merenung. Padahal akal budi membutuhkan sesuatu yang hari ini makin langka. Apa itu? Waktu. Orang bijaksana tidak selalu orang yang paling cepat menjawab. Kadang-kadang justru orang bijaksana adalah orang yang sanggup berkata, saya belum tahu, saya harus periksa dulu. Tapi media sosial menghargai kecepatan. Siapa paling cepat berkomentar dianggap paling hadir. Akibatnya, kita punya banyak informasi, tapi belum tentu mempunyai kebijaksanaan. Kita tahu banyak hal, tetapi kita semakin sulit membedakan mana yang penting, mana yang benar, dan mana yang hanya kebisingan. Jadi sampai detik ini kamu mau scroll atau masih mau ikut terus? Minum kopi dulu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, terus apa hubungannya dengan iman ya? Apa hubungannya dengan iman? Hubungannya
besar sekali hubungannya, atau banyak besar, hubungannya sangat besar. Karena agama juga masuk ke dalam dunia digital. Khotbah masuk ke YouTube, katekese masuk TikTok, apologetika masuk ke Facebook, renungan masuk ke Instagram. Ini tidak salah sebenarnya. Media digital bisa menjadi sarana evangelisasi yang luar biasa. Masalah muncul ketika logika media sosial mulai menentukan cara kita beriman. Itu bermasalah ketika logika media sosial menentukan cara kita beriman. Hati-hati. Kita mulai berpikir bahwa iman yang kuat adalah iman yang terlihat kuat. Bahwa kita juga berpikir bahwa pembela iman yang baik adalah orang yang paling keras. Bahwa pengajar yang benar adalah yang followersnya paling banyak. Bahwa argumen yang bagus adalah yang paling banyak mendapat like. Padahal semuanya tidak otomatis demikian. Seseorang bisa punya 1 juta pengikut dan tetap salah. Seorang pastor bisa mempunyai 500 penonton doang dan mengatakan sesuatu yang benar. Kebenaran tidak tunduk kepada statistik, ya kan? Nah, dari iman yang dihayati, kita mulai bergerak ke iman yang dipertontonkan. Tidak ada pergerakan. Orang modern sekarang bergerak dari iman yang dihayati menjadi iman yang dipertontonkan. Nah, di sini kita bertemu satu persoalan yang saya sebut sebagai iman performatif. Apa maksudnya? Iman performatif adalah keadaan ketika iman perlahan-lahan berubah dari sesuatu yang kita hayati menjadi sesuatu yang kita tampilkan. Ingat kan kalau Rabu Abu itu banyak orang Katolik yang pas upload foto dengan tanda salib hitam bekas abu itu di dahi. Jadi perhatikan perbedaannya ya. Orang berdoa lalu muncul godaan, apakah perlu difoto? Orang membantu orang miskin, muncul pertanyaan, apakah perlu direkam? Orang pergi berziarah, belum selesai berdoa, sudah memikirkan captionnya. Tentu tidak berarti setiap foto kegiatan agama itu salah. No, sonde kan. Gereja juga harus berkomunikasi, ingat intermedifika kan. Kegiatan pastoral juga perlu didokumentasikan. Persoalannya terletak pada pusatnya. Apakah saya melakukan sesuatu karena Tuhan atau karena penonton? Nah, itu pertanyaannya. Karena Injil sebenarnya sudah lama memperingatkan kita tentang godaan lama ini, jauh sebelum Instagram ada. Orang bisa berdoa supaya dilihat, orang bisa memberi sedekah supaya dipuji, teknologinya baru, penyakit manusianya lama. Jadi penyakit yang lama itu hanya tetap ada. Ya, perubahan media teknologi, tapi kesalahan, dosa, kecenderungan, godaan lama tetap ada. Jadi bahkan di zaman sekarang iman bisa berubah menjadi produk yang ditawarkan. Ya, di media sosial kita memakai satu kata yang menarik, konten. Renungan menjadi konten, doa menjadi konten, liturgi menjadi konten, teologi menjadi konten, bahkan pertengkaran agama pun menjadi konten. Sekali lagi, memakai media itu bukan masalah, tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai iman akhirnya mengikuti hukum pasar digital. Apa hukum pasar digital itu? Pendek, cepat, emosional, kontroversial, dan mudah dibagikan. Akibatnya sesuatu yang sangat kompleks dipaksa menjadi video 30 detik. Masalah teologi 2000 tahun diringkas menjadi Katolik salah karena ayat ini, atau Protestan pasti salah karena ayat itu. Selesai. Padahal kitab suci punya konteks, tradisi punya sejarah, teologi punya konsep, filsafat punya argumentasi. Kebenaran tidak selalu bisa dimasukkan ke dalam satu reel. Kadang-kadang untuk memahami satu kalimat Thomas Aquinas saja kita perlu duduk setengah jam untuk satu kalimat saja. Satu kalimat itu 30 menit. Ya, satu kalimat 30 menit baru bisa paham. Nah, kitab suci juga bisa menjadi korban algoritma. Hati-hati, ini sangat serius.
Kita bisa memakai kitab suci bukan untuk mencari apa yang Tuhan katakan, tetapi untuk mencari ayat yang mendukung apa yang sudah kita inginkan. Nah, itu yang berbahaya sekali. Ini bukan lagi membaca kitab suci, ini menggunakan kitab suci. Satu ayat dipotong, dibuat jadi poster, ditempel musik dramatis, disebar, lalu dianggap selesai. Padahal ayat mempunyai kitab, kitab mempunyai penulis, penulis mempunyai konteks, konteks mempunyai sejarah, dan kitab suci hidup di dalam umat Allah, Gereja Katolik. Karena itu, gereja sejak dahulu tidak pernah memperlakukan kitab suci sebagai kumpulan kalimat motivasi, bukan kumpulan kata-kata hari ini. Ya, firman Tuhan harus dibaca dengan akal budi, tradisi, konteks, dan iman. Nah, dari sini muncul dua penyakit sekaligus. Penyakit. Ya. Yang pertama adalah fanatisme. Yang kedua, relativisme. Jadi ada fanatisme, relativisme. Kelihatannya bertentangan, ya. Sebenarnya fanatisme dan relativisme ini dua-dua bersaudara kandung. Ya. Fanatisme itu berkata bahwa saya pasti benar, tidak perlu berpikir lagi. Sementara relativisme itu berkata bahwa tidak ada kebenaran, semua pendapat itu sama. Nah, yang satu, fanatisme itu punya kepastian tanpa akal. Yang satunya lagi, relativisme itu punya akal tapi kehilangan kebenaran. Keduanya berbahaya, dua-dua ini, baik fanatisme maupun relativisme. Iman tanpa akal mudah menjadi fanatisme. Akal tanpa orientasi pada kebenaran mudah jatuh menjadi relativisme. Karena itu, Paus Yohanes Paulus II membuka ensiklik Fides et Ratio dengan gambaran yang sangat-sangat keren. Iman dan akal budi seperti dua sayap, laksana dua sayap. Burung tidak terbang dengan satu sayap, begitu juga manusia. Iman tidak perlu takut terhadap akal, dan akal tidak perlu memusuhi iman. Karena kalau sesuatu sungguh-sungguh benar, kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Ya. Kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri, kan? Jadi persoalan zaman kita bukan hanya hoax. Kita sering berkata bahwa ayo mari kita lawan hoax. Ya, kami warga Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kubang melawan hoax. Pakai syuting video lagi. Kita harus melawan hoax, ya, betul. Tetapi itu baru permukaan. Persoalannya jauh lebih dalam. Masalah kita bukan hanya informasi yang salah. Masalahnya adalah cara kita menentukan apa yang benar itu sudah berubah. Ya, kita mulai memakai ukuran yang salah. Banyak dibagikan sama dengan benar. Banyak pengikut sama dengan punya otoritatif, punya berotoritas. Otoritatif. Ya. Otoritas itu kata bendaya, otoritatif itu kata sifat. Oke. Trending itu sama dengan penting. Emosional sama dengan meyakinkan. Kelompok saya yang mengatakan sama dengan pasti benar. Padahal semua itu tidak cukup, belum cukup sebenarnya. Kita perlu kembali ke pertanyaan kuno yang sangat sederhana, ya. Apakah ini sesuai dengan kenyataan? Kenyataan, apa itu kenyataan? Realitas, kan? Itulah realisme. Realitas tidak mengikuti Twitter. Realitas X sekarang, kan? Realitas tidak mengikuti Facebook. Realitas tidak peduli berapa banyak subscribers kita. Realitas adalah apa adanya. Begitu ya, begitu su. Mau apa lah? Kumis, jenggot, rambut. Begitu su. Mau apa lah? Jangan dumpul terus, skincare double-double. Karena itu kita perlu memulihkan 4 hal, saudara-saudaraku. Pertama, realitas itu sendiri. Kita harus kembali percaya bahwa ada kenyataan yang tidak bergantung pada pendapat kita. Yang benar tetap benar, meskipun tidak populer. Yang salah tetap salah, meskipun viral. Yang kedua, akal budi, ya.
Kita perlu belajar berpikir lagi. Tidak semua hal harus langsung dikomentari. Tidak semua berita harus langsung dibagikan. Kadang-kadang tindakan paling rasional adalah berhenti dan memeriksa. Stop and recheck. Tanya, siapa yang mengatakan? Apa sumbernya? Apa konteksnya? Apakah ada bukti? Apakah saya percaya karena benar atau karena saya memang ingin mempercayainya? Pertanyaan terakhir itu sangat penting. Apakah saya percaya karena benar atau karena saya memang ingin mempercayainya? Ya. Yang ketiga, iman. Iman harus kembali menjadi hubungan dengan Tuhan dan partisipasi dalam kebenaran, bukan sekedar identitas digital. Orang tidak menjadi lebih kudus hanya karena postingannya lebih religius. Ukuran iman tetap lama, old. Apakah saya semakin mencintai Tuhan? Apakah saya semakin mencintai sesama? Apakah saya semakin rendah hati? Apakah saya semakin mencari kebenaran? Apakah hidup saya berubah? Ya. Dan yang keempat, komunitas. Dalam tradisi Katolik, saudara-saudara, kita tidak berjalan sendirian. Ada gereja, ada kitab suci, ada tradisi, ada magisterium, ada komunitas iman. Ya. KUB, stasi, paroki lingkungan, dan sebagainya. Atau komunitas apa? Legio Maria, TSTM, defusi A, defusi B, dan seterusnya. OMK, sekami. Kenapa perlu memulihkan kembali komunitas? Karena manusia mudah tertipu oleh pikirannya sendiri. Saya bisa salah, kamu bisa salah. Seorang YouTuber bisa salah, seorang teolog bisa salah, seorang pastor juga bisa salah. Karena itu kita membutuhkan komunitas yang lebih luas, yang membantu menguji, mengoreksi, dan meneruskan iman. Ya. Bagaimana? Nanti bisa pesan buku-buku saya untuk lanjutkan. Misalnya Martiria Digitalis. Ini. Martiria Digitalis. Oke. Terus ada manusia yang belum selesai. Terus ada Jejak Cahaya. Terus ada Dari Mitos ke Logos. Silahkan. Saya tunggu ya pesanan kalian. Mari kita lanjutkan ya. Jangan menyerahkan akal kita kepada mesin, tapi serahkan kepada buku-buku saya tadi. Teknologi itu alat ya. Algoritma juga alat. Artificial Intelligence, AI, akal imitasi. Artificial Intelligence. Ini alat ya. Media sosial juga alat. Masalah dimulai ketika alat tidak lagi kita gunakan, tetapi diam-diam mulai membantu kita. Alatnya yang makan kembali kita, orang Kupang bilang. Kita merasa sedang memilih apa yang kita lihat, padahal sistem juga sedang memilih apa yang akan kita lihat. Kita merasa sedang menggunakan media sosial, padahal media sosial juga sedang mempelajari kita. Karena itu orang beriman harus punya disiplin intelektual. Jangan percaya sesuatu hanya karena muncul di beranda Anda. Beranda itu bukan realitas. Timeline itu bukan dunia. Trending topik bukan ukuran kebenaran. Algoritma mengenali kebiasaan Anda, tetapi algoritma tidak mengenal kebenaran seperti manusia mengenal kebenaran. Dia mengenali pola, dia mengenal engagement, dia mengenal kemungkinan Anda mengklik. Itu saja. Ya, tidak lebih. Ya. Jadi, saudara-saudara, pekerjaan kita, tugas kita adalah kembali belajar untuk melihat. Ya. Filsafat itu sebenarnya berangkat dari sesuatu yang sangat-sangat sederhana. Melihat kenyataan. Bukan memaksakan pikiran kepada realitas, tetapi membiarkan realitas mengoreksi pikiran kita. Dalam bahasa Thomas Aquinas, intellectus harus menyesuaikan diri dengan res, pikiran dengan kenyataan. Dan prinsip ini penting sekali bagi kehidupan iman, karena agama yang terlepas dari realitas
mudah berubah menjadi ideologi. Sementara rasionalitas yang terlepas dari realitas mudah berubah menjadi permainan konsep. Kita membutuhkan kedua-duanya, iman yang berpikir dan akal yang rendah hati terhadap realitas. Nah, ini semacam permenungan, pemeriksaan sederhana. Mari kita refleksikan bersama. Setiap kali kita membaca sesuatu di internet, coba lakukan 5 pertanyaan ini. Panca tanya. Pertama, apakah ini fakta atau opini? Yang kedua, dari mana informasi ini berasal? Yang ketiga, apakah saya sudah membaca konteks lengkapnya? Yang keempat, apakah saya percaya karena ada alasan yang kuat atau karena informasi ini cocok dengan kelompok dan perasaan saya? Yang kelima, apakah saya tetap akan menganggapnya benar kalau informasi yang sama datang dari orang yang tidak saya sukai? Pertanyaan kelima ini sering membongkar banyak hal. Karena manusia mempunyai kecenderungan menerima sesuatu dari kelompok kita dan menolak sesuatu dari kelompok mereka. Itu kecenderungan asali. Ya. Padahal kebenaran tidak punya KTP kelompok. Kalau sesuatu benar, dia benar. Siapapun yang mengatakannya. Kalau benar, ya benar. Kalau salah, ya salah. Jadi, saudara-saudara, kebenaran itu lebih tua dari algoritma. Ya, jadi jangan lupa ya nanti pesan buku. Misalnya 1 dari mitos ke logos. Ini asalnya adalah bahan kuliah untuk sejarah filsafat Yunani. Jejak cahaya ini di originnya, aslinya itu bahan kuliah untuk filsafat skolastik. Kalau ini manusia yang belum selesai ini aslinya argumentasi metafisik Thomas Aquinas tentang iman akan kebangkitan badan. Itu perluasan dari publikasi saya di jurnal. Lalu yang ini refleksi saya tentang bersosial media. Oke. Nanti ada supaya membantu kita ya mengembangkan akal budi kita dan mengembangkan ya melalui sekolah baca tulis. Jadi saudara-saudara, teknologi akan berubah. Hari ini Facebook, besok mungkin platform lain. AI juga berkembang. Cara manusia berkomunikasi berubah. Tetapi satu hal tidak berubah. Manusia tetap membutuhkan kebenaran. Dan kebenaran tidak lahir dari algoritma. Algoritma bisa membantu kita menemukan informasi, tetapi dia tidak menciptakan kenyataan. Karena kenyataan datang lebih dulu. Ya. Dan inilah kebijakan lama yang perlu kita bawa untuk memasuki dunia baru ini. Ya. Jangan menjadi musuh teknologi, tetapi jangan juga menjadi budak teknologi. Gunakan teknologi, gunakan media sosial, gunakan artificial intelligence, akal imitasi, bahkan gunakan semuanya untuk pewartaan Injil. Tetapi jangan menyerahkan akal budi kita kepada mesin. Jangan menyerahkan iman kita kepada statistik, dan jangan menyerahkan kebenaran kepada algoritma. Karena tugas akal bukan mencari apa yang paling viral. Tugas akal adalah mencari apa yang benar. Dan tugas iman bukan mencari apa yang paling menarik perhatian. Tugas iman adalah membawa manusia kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mungkin inilah salah satu tugas besar gereja di zaman digital. Bukan sekedar menghasilkan lebih banyak konten, tetapi membentuk manusia yang kembali mampu membedakan antara apa yang muncul di layar dan apa yang sungguh-sungguh ada. Karena pada akhirnya, saudara-saudara, kebenaran tidak mengikuti algoritma. Algoritma lah yang harus kita nilai berdasarkan kebenaran. Bagaimana? Jangan serahkan akal dan imanmu kepada algoritma, karena yang viral belum tentu benar. Ya. Nah, sekali lagi yang mau
baca buku saya, silahkan bisa dikontak. Martiria Digitalis, menjadi terang di atas algoritma, dengan pengantar dari Eko Indrajit. Beliau adalah pakar informasi, teknologi informasi, dan bertugas juga di Komsos KWI. Di sini ada manusia yang belum selesai, tubuh dan jiwa, dan dogma kebangkitan badan, hubungan dan dogma kebangkitan badan. Ini sejarah filsafat skolastik, dan di sini sejarah filsafat Yunani. Oke, thank you. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.